Zajar itu apa maknanya? Taubih. Begitu jeleknya kamu kata Allah. Karena seorang ta'lamu, begitu jeleknya kamu teringat kepadaku ketika mau meninggal saja. Tergolong-golongnya pegangan dengan dulu. Ya. Itu kala disajar. Sudah. Ada juga nanti di ayat. Kalanya itu maknanya dua-dua. Lisajar dan dirajam. Seperti pendapatnya Ibnu Abbas. Tetapi karena di sini maknanya bukan saja, bukan raka, tetapi maknanya apa? Allah maknanya. Apa itu Allah? Ya, sekarang kita cerita tentang Allah sekarang. Karena begini, nanti ada di dalam kitab Balaghatul Quran. Ada kalimat-kalimat tertentu bukan seperti itu makna yang kita pahami, tetapi maknanya bertolak belakang dari itu. Ini ada nanti di dalam kitab judulnya Balaghatul Quran dalam berbagai versi. Ini karena begitu juga. Ini karena ini maknanya Allah. Allah itu apa? Makna Allah ada dua. Yang pertama maknanya tahqiq. Tahqiq itu apa? Untuk menguatkan. Mana contohnya? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Seseorang kadang-kadang ingin mencari ketenangan jiwa dengan hartanya, tidak dapat banyak. Ini nanti kita bisa lihat di dalam kitab ada tasawuf judulnya A'malul Qulub. Jadi A'malul Qulub itu dikarang oleh Dr. Yasir Burhami. Apa kata beliau? Walam yatma'innu bil ahli wa bil waladi, bil ahli wa bil waladi wa bil mali. Seorang kadang-kadangnya dia mencari ketenangan jiwa melalui keluarganya. Keluarga itu belum kaya, rupanya ada nanti jiwa tinggal kaya. Ya. Jiwa dia selalu dikekang, jadi tidak bebas. Ada kalanya orang mencari ketenangan itu bil walad dengan anak, tetapi lama-lama tidak tenang juga hidup dengan anaknya. Ada orang ingin mencari ketenangan dengan harta bil mali, tetapi tidak dapat juga. Jadi makanya kata Syekh Dr. Yasir Burhami, fayatadzakkarullah, mereka berzikir kepada Allah, setelah itu tenang jiwanya. Inilah yang Allah katakan di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah itu maknanya apa? Litahqiq. Makna litahqiq, ketenangan jiwa tidak akan ketemu, ketenangan jiwa tidak akan kita peroleh, ketenangan jiwa tidak bisa kita dapatkan dengan apapun kecuali dengan berzikir kepada Allah. Ujung menyona jabatan jiwa lu tenang, anak tenang sih, utang sih. Nyon saat ini lu nanu itu jiwa lu tenang, anak tenang sih, utang sih. Banyak orang susah dengan anaknya sehingga dia membunuh anaknya. Kenapa? Nyon menyolong itu kaya orang dia, kalau orang kapok aja ya. Jadi ini namanya anak litahqiq. Ada juga nanti Allah itu maknanya istiftahiyah sebagai kalimat pembuka. Ya. Jadi makanya sebagai penafsir mengatakan Allah ini adalah Allah istiftahiyah. Kenapa Allah istiftahiyah? Karena ayat sebelumnya itu cerita tentang ibadah mahsyar. Ketika seorang mengatakan nyonya pohon belum di Allah apa itulah fakirah. Ya. Idza balaghat ayuf ala biha fakirah. Ini ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu cerita tentang seorang ketika akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi makanya cerita kami. Artinya apa? Allah ingin mengatakan begini. Kenapa kamu tidak mau ibadah? Kenapa kamu tidak mau berbuat kebaikan? Maka dibuka dengan kalimat Allah di sini. Allah ini artinya apa? Allah istiftahiyah. Kalimat pembuka. Kalau di dalam ada paragraf, kalau dalam bahasa Indonesia induktif-deduktifnya. Ada nanti cerita di awal dulu bercerita, kemudian intinya terakhir. Ada intinya di awal dulu, kemudian ceritanya baru intinya di awal, kemudian apa proses cerita sampai ke inti. Ya ini begitu juga. Cerita tentang di padang mahsyar. Seorang itu dia mengatakan kepada Allah, ayuf ana bihal fakirah. Kami itu ya Allah menyebut tempat dulu, acuh betul ya Allah. Ya itu fakirah. Fakirah itu pulang dulu yang naik itu. Maka seorang
la'ikum wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ini namanya kalimat kasar. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sebanyak jabatan apapun kita, dunia itu tidak lebih dari 5 hal. Ada lebih dari 5 hal dunia. Lu paling kaya 5 hal. Lu paling tegak 5 juga. Lu paling kaya jabatan dunia itu tak ada kecuali 5 hal. Karena apa? Didahului dengan kalimat innama. Innama di dalam kajian ilmu balaghah itu namanya kasar maksud. Mana kasar maksud? Dibatasi dunia yang begitu indah sekali, dibatasi dengan 5 hal. Hayat dunia lalu, main-main itu. Ajakkan kim jadi kamalah. Waktu malam kamu istirahat. Tengok rumah tak berdua, kim dulu kedai kopi, kamalah, bola. Apa lagi yang penting? Coba kita lihat. Kehidupan kita terus seperti ini, siklus terus seperti ini. Kapan siklus ini berhenti? Tak kala kita meninggal dunia. Umum ada mahal itu. Tengok jalan dulu. Dan tahun berapa nyok pada hebat keluarga demo. Ini sudah mengundang bulan berapa sudah? Ketika keluarga orang bukannya berbangun, berdoa, anda ada jangan tu. Abi hanya bertemu dengan berdoa, anda jangan tu. Dia betul dalam yang mungkin lagi seperti itu. Ini namanya lah. Adanya hanya main-main saja jangan menjaga. Walau lawan itu diperdayai oleh jabatan dengan jabatan ketipu kena. Ipelagay harta tipu kena. Ipelagay dunia sehingga katanya tujuan inti itu sudah lupa. Makanya Allah mengatakan apa? Kamu teringat nanti kata Allah. Karena idza balagatit taraqi. Kalau seandainya nanti Imam Jalalain mengatakan balagatit taraqi itu apa maknanya? An-nafsu tablughul hukum. Jadi nafsu itu sampai ke haram. Imam Al-Ghazali termasuk juga nanti dalam tafsir Sawi, beliau membedakan antara roh dan nafsu. Beliau mengatakan ar-ruh ma la yajtami'u bil jasadi wa mar'u. Sebelum dia itu menyatu dengan tubuh namanya roh. Jadi makanya roh di alam roh. Ketika sudah menyatu dengan tubuh, fasumiyah bin nafsi, maka dinamakan dengan nafsu. Makanya ketika nafsu roh ini mau keluar, kenapa Allah tidak panggil ya ruhul mutmainnah? Kenapa Allah panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah? Artinya roh itu masih ada di dalam tubuhnya. Maka Allah mengatakan kalau seandainya itu nafsu atau roh itu ketika mau keluar sudah sampai halaknya, ya nanti waktu bertobat, tidak ada lagi bertobat. Jadi begitu juga Allah mengatakan begini, kamu kenapa lalai sekali? Kenapa teringat kepadaku ketika karena idza balagatit taraqi. Jadi taraqi itu kalau dalam tafsir Sawi, izratul halaq, ada makna sini sebelah kiri dan kanan. Itu namanya taraqi. Kalau roh sudah sampai taraqi, kalau dalam bahasa tasawuf nafsu sudah sampai taraqi, ya anakul hamil. Maka kalau ingin bertobat sekarang harus bertobat. Ingin minta maaf sekarang harus minta maaf. Yang mengatakan di sini hamba lagi maaf. Ini dibuktikan dengan permohonan maaf firman. Apa kata firman Allah? Saya beriman kepada Tuhan Musa, saya beriman kepada Tuhan Harun, saya beriman kepada Tuhan Bani Israel. Dijawab oleh Allah. Beliau mengajikan anali. Nyuruhnya belum bersalah, urut kata Allah. Buktinya apa? 1 juta pasukan Fir'aun itu tidak pernah terdeteksi. Kaget loh. Tetapi Allah berjanji, "Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka." Badanmu saya selamatkan kata Allah supaya menjadi contoh. Nyokenya contoh urut anak apa? Nyokenya contoh urut ketika bertobat, waktu itu rohnya sudah sampai ke rombongannya, maka tidak saya terima lagi. Contoh barang karena ya. Makanya kalau setiap pergi ke Mesir atau kemana saja kita melihat gambar paling tidak itu pelajaran ini. Nyokenya contoh urut berumrah. Nyokenya contoh orang lalai dengan dunia, lalai dengan jabatan, lalai dengan harta. Waktu mau meninggal dunia baru beringat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Allah di sini
balagat pintarati. Nah, sekarang kita lagi. Wa qila man raaq. Ya, coba dibaca. Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Ya. Dan dikatakan kepadanya, siapa yang bisa menyembuhkan? Itu terjemahan. Sekarang kita lihat tafsirannya. Tafsirannya memang ada dua. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam ini, kita lihat qila itu apa artinya. Qila, kalau di dalam Al-Quran, kalau dalam bahasa Arab, ini qila. Dalam hadis, qila wa qala. Allah benci betul kata Rasulullah orang yang mengatakan katanya, nyoko hukumnya, katanya hukumnya haram. Dalil pak hukumnya katanya dalil, katanya haram. Maka Rasulullah mengatakan Allah sangat membenci seorang yang qila wa qala. Dia memutuskan satu hukum, tetapi bantuannya tidak jelas. Oh kata fulan. Tetapi kalau kita menuju ke dalam Al-Quran, wa idza qila lahu, mana qila apa? Yang puluh idatan marat. Ketika kita mendakwahinya berkali-kali itu mana qila? Ya, jadi ada kan beda. Kalau qila di dalam hadis, siapa yang qila? Katanya, ya. Atau di dalam kitab-kitab kuning itu qila katanya, nah itu makna qila. Tetapi ketika dalam Al-Quran qila itu apa? Allah mengatakan kepada orang yang meninggal, lebih jauh yang dipukuli lagi. Coba cari orang yang bisa menyembuhkan kamu. Kamu tidak mati sekarang, baca. Itu tafsiran pertama. Coba cari. Siapa dokter pribadi yang coba kamu cari bisa menyembuhkan kamu tidak mati, coba cari. Maka penyakit menurut nampak, mati nampak. Ya. Jadi makanya Paulus mati. Padahal sedikit lagi kan apa berapa tahun? Sedikit lagi 2 tahun lagi. Itu sudah sebaya dengan Fir'aun dan umatnya. Fir'aun 90 tahun. Yang membesarkan Nabi Musa AS itu mati dalam usia 90 tahun. Jadi kalau kita menuju dalam tafsir Al-Baghawi dan Al-Baydawi, matinya kenapa? Al-waraq fil fam. Jadi di mulutnya itu ada penyakit. Sebagian mengatakan penyakit kanker di mulutnya. Ketika itu dia meninggal ini. Apapun bisa dibeli oleh Fir'aun, apapun bisa disetel oleh Fir'aun. Ketika mati hanya baca-baca. Maka tafsiran yang pertama, waqilah manra. Ra ini berasal dari kalimat qiyah. Fajil qiyah. Fajil betul. Siapa bisa menggeser ini pada kematian? Tidak ada. Ini makna waqilah. Jadi qiyah di sini Allah mengatakan berkali-kali melalui nanti malaikat. Waqilah yang Allah wakilkan kepada kalian kata Allah. Malaikat bertanya terus, cici tahu umumnya dokter spesialis kita. Dokter pribadi yang cuma panggil berkali-kali juga sehingga orang ini yang ngomong juga nih kalau lagi hana ahli. Ini tafsirannya yang pertama. Tafsiran yang kedua, rupanya ketika seorang meninggal dunia turunlah 2 kelompok malaikat. 2 kelompok malaikat ini, satu kelompok namanya malaikat nasyitat. Malaikat nasyitat adalah malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang taat dan patuh. Maka namanya nasyitat. Mana arti nasyitat? Menarik dengan sangat cepat sekali. Sebagai penafsir mengatakan nasyitat itu apa? Roh itu keluar dengan cepat. Karena berasal dari kalimat nasyata. Kemudian turun juga malaikat yang kedua. Kelompok yang kedua namanya malaikat nazi'at. Sehingga kan Allah bersumpah, wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashfa. Nasihat itu apa? Mencabut nyawa secara paksa. Ya. Rupanya 2 malaikat ini ketika melihat si fulan akan meninggal dunia, malaikat ini ngomong satu sama lainnya, waqilah manra. Apa makna waqilah manra? Siapa yang akan membawa roh ini? Apakah dibawa ke atas atau dibawa ke bawah? 2 kelompok malaikat berdialog. Waqilah manra. Berapa kali mereka bertanya satu sama lainnya? Sehingga apa? Kita tunggu saja bagaimana kita lihat dia bagaimana. Rupanya ketika dilihat satu digerakkan, malaikat masih mengatakan biar urusan saya. Ya, sekarang kamu balik saja ke sana. Ini urusan saya. Makanya dicabutlah nyawa dia secara paksa. Kenapa dicabut secara paksa? Karena dia wah, yang pertama ya, dia takut sekali tak ada ibadah, tak ada apa-apa. Maka rohnya nak keluar. Satu. Yang kedua, hukum dunia. Dia masih cinta pada
di bercerah, dia mati, yo mati. Yang kedua menyomati hanya ibadah, maka dia tidak mau keluar. Maka malaikat itu mengatakan, wahai malaikat nasihat, ini urusan kalian. Ini membuktikan kalau seorang itu dicabut nyawa bukan satu malaikat, tapi banyak malaikat yang disaksikan oleh malaikat-malaikat nasihat yang lain. Sama seperti seorang ketika di padang mahsyar yang mengikat tangannya ke belakang, bukan satu malaikat, tapi banyak malaikat. Mana dalilnya? Khudhuhu faghulluhu, itu satu orang. Tetapi khudhuhu faghulluhu itu khudhu ada waw jamaah situ, ghullu ada waw jamaah. Maknanya apa? Banyak malaikat yang mengikat satu orang yang akan dimasukkan ke neraka. Banyak malaikat yang mengikat tangan seorang itu ketika dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka kalau rohnya baik-baik, malaikat mengatakan ini urusan saya ini, kata malaikat nasihat. Nanti rohnya kemana? Akan dibawa ke atasnya. Begitu mulianya katanya punya mulia, dunia akhirat mulia. Maka patuh dan taatlah kepada Allah. Jalankanlah perintah Allah, jalankanlah perintah Rasulullah SAW. Yang katanya bahagia dunia akhirat bahagia. Tetapi kalau seandainya kita jauh dari Allah, kita jauh dari Rasul, kita terkenal di dunia saja, hebat di dunia saja. Setelah mati langsung berkulit. Tetapi orang yang patuh dan taat kepada Allah, saking mulianya dia, malaikat itu lupa. Ketika ambil roh sebulan itu lupa. Ya Allah baru muda. Kenapa? Karena malaikat merasa mulia bersama orang beriman, orang yang patuh dan taat kepada Allah. Kemudian setelah kita kalau di dunia kalau punya jabatan, alih-alih di mana pun jabatan. Ketika kita pergi ke luar negeri, ya, atau seorang presiden pergi ke luar negeri, turun dari pesawat itu karpet merah sudah dijaga oleh pengawal. Orang yang beriman dan patuh dan taat kepada Allah, ketika dia meninggal dunia, malaikat sudah siap semua. Ibu mana rohnya? Kemudian apa? Dikawal oleh roh itu naik ke atas. Dan Rasulullah mengatakan, tidak ada pintu langit, 7 pintu langit yang tidak terbuka, kata Rasulullah SAW, kecuali para malaikat berdiri semua menyambut roh ini. Dan malaikat mengatakan, ya Allah, ampuni si fulan. Disitulah kita bisa melihat, rupanya bino lagi loh. Rupanya begini lagi, begini para malaikat yang belum pernah kita lihat. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, min haitsu la tarawnahu, ketika cerita tentang iblis dan setan, kita tidak bisa melihat setan. Tetapi apa mereka bisa melihat kita? Tetapi tatkala seorang meninggal dunia, matu dibuka, jin-jin, iblis, 2 malaikat. Demikian pula ketika seorang diambil oleh malaikat nasihat, kemana dibawa? Ke Sijjin. Sijjin itu di dalam tafsir Ibnu Abbas. Apa kata beliau? As-Sijjin wa sijnu syayatin wal iblis, adalah penjaranya setan dan iblis. Jadi makanya dia dikawal sampai ke bawah. Apa? Dimasukkan ke dalam penjara setan dan iblisnya. Kau semis dan jemaah dalam Allah Subhanahu wa taala. Ini makna wakilan amrah. Jadi tafsiran kedua ini adalah dialog malaikat. Kalau tafsiran pertama itu dialog malaikat dengan orang yang meninggal tadi. Sekarang coba kamu panggil orang yang dokter pribadi kamu panggil. Coba kamu panggil kepada malaikat, orang yang bisa menyembuhkan, orang yang bisa menjauhkan kamu dari kematian. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Maka makna amrah di sini adalah istifham khabari, bukan istifham isyad. Mana istifham khabari di sini? Li'tais. Mana tais apa? Sia-sia saja. Kamu panggil dokter kamu yang hebat dan bisa juga mati, kamu tetap, kata malaikat. Sebagaimana yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya begini. Pada suatu hari Rasulullah SAW, ini hadis ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Rasulullah mengambil sebuah roti dan menggaris kitabnya itu, garisnya pendek. Satu lagi garisnya panjang. Dan sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Tafsiran apa itu Rasul? Ada garis pendek, ada garis panjang. Apa kata Rasul? Itu yang pendek itu itulah manusia. Yang panjang itu anak-anaknya. Manusia umur 50, meninggal 50 atau 60. Tetapi cita-citanya sampai 100 tahun. Nyodeng wali waktu itu. Cita-citanya apa? Untuk wali 50. Boleh untuk dia cerita. Untuk wali 50
lagi harus 60 hem. Nah dia hanya 60 hem, 50 menikah. Maka 40 dia akan menikah. Ya. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati kita lihat. Wa dhanna annahu al-firaq. Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Iya. Ya. Ada satu kaidah di dalam usul tafsir. Satu. Yang kedua di dalam kitab Furu'ul Lughawiyah. Yang ketiga di dalam kitab Daqaiq Furu' fil Bayan Al-Qur'ani. Jadi Dr. Yasir dengan sangat hati-hati melihat bahasa kalimat fa. Kalau tidak ada alif lam itu maknanya yakin. Ya. Kalau tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam itu maknanya prasangka. Ya, prasangka. Inna ba'da dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Itu kalau ada alif lam. Tapi kalau tidak ada alif lam, apakah itu yang dhanna saja atau ditambah alif ma'adhunnu sa'ata qaim? Artinya apa? Saya tidak yakin tentang kiamat. Ya. Itu maknanya yakin. Maka kalau tidak ada alif lam itu maknanya yakin. Kalau ada alif lam itu maknanya dhan itu apa? Prasangka. Jadi kalimat di sini bukan prasangka artinya. Wa dhanna annahu firaq. Maknanya dia yakin betul kalau dia akan meninggalkan dunia. Dari mana kita tahu? Ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Orang yang meninggal dunia ini inkashafa anhu haqa'iq al-ghaibiyah. Hakikat itu akan terbuka sama dia. Kalau dulu kita jalan-jalan kita tidak tahu kalau ada 10 malaikat di samping kita itu. Nah, 10 malaikat. Siapa 10 malaikat itu? 2 malaikat penjaga dan 8 malaikat hafal. Ini ada di dalam tafsir Ibnu Abbas. Apa kata beliau? Asyratu malaikati sabahan wa asyratu malaikati lailan. Ada juga dalam tafsir Baitawi. Asyratu malaikati sabahan wa asyratu malaikati lailan. Ada 10 malaikat di pagi hari, kemudian ada malaikat di malam hari. Mereka ganti shift. Jadi ketika waktu asar ganti, ketika waktu subuh ganti. Nanti waktu kita mau meninggal dunia, semua terbongkar sama kita. Siapa malaikat? Ya, punya anak muda lupa. Cici lupa, berdua mana berdua. Yang waktu kalau meninggal cici kalau berdua. Punya anak muda itu di alam barzakh bukan barzakh. Di alam barzakh nanti kata Imam At-Tabari. Ya dalam apa ba'da. Kita akan saling ketemu satu sama lain. Kita akan saling ketemu. Ya, apalagi orang-orang beriman. Urut mayang urut karena mereka itu kata Imam At-Tabari. Yang dalam apa ba'da. Mereka akan ketemu satu sama lain dan bertanya satu sama lain. Dan mereka berbincang. Mereka tidak bermain satu sama lain seperti kita bermain di dunia. Cuma kalau di dunia berhubungannya kata. Wadena itu kalau di sana ada lagi. Ibadah taklim itu betul taklim bagi orang-orang beriman. Tapi bagi orang yang senang di dunia ini tidak beribadah, ketakutan yang akan dia dapatkan ketika meninggal dunia yang kayak apa? Ketika dia meninggal dunia, ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia bertanya lagi kepada teman-temannya, "Man ba'atsana min marhadina hadza wa wa'ada bi'ma wa sadaqa Musa." Dijawab oleh malaikatnya, Tuhan kita baca Quran. Apakah kamu tidak wahyu oleh Rasul? Tidak wahyu oleh Nabi? Apakah kamu? Ya. Jadi makanya kita sebagai orang beriman tidak ada alasan kita tidak yakin hari depan kita. Tidak ada alasan kita tidak yakin kalau ada kehidupan di alam barzakh. Tidak ada alasan kalau kita tidak yakin kita akan hidup juga nanti di padang mahsyar. Tidak ada alasan. Kalau orang baik itu maka tidak tidak bisa dia mungkin kalau surga akan diberikan rahmat Allah kepada dia. Dan orang berbuat kejahatan, dia tidak bisa memungkiri juga karena kemarahan Allah akan diberikan neraka kepada dia. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya waladna anul firaq. Firaq apa di sini? Kata Imam Jalalain dan Imam Sawi, firaq dunia, berpisah dengan dunia. Makanya seorang ini kan sudah lain, dia sudah berada di alam lain. Kalau ingin tahu, duduk selalulah duduk dengan orang yang sakarat. Ya, nah kalau kalau mereka duduk itu begini, kecil-kecil itu apa itu apa?
Mereka kadang-kadang ngomong macam-macam. Ada ngomong tentang lima suka, lima macam-macam agama. Ada yang kata-kata. Jadi macam-macam. Ya. Kenapa? Karena dia tahu sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia. Nah ini mata, ada yang kata-kata. Ya. Kaum muslimin sedang dimarahi dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Oke. Wal tafatis sa'u bis-sa'u. Ya, coba dibaca. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Ya, ini ada dua tafsir. Wal tafa itu apa? Kalau ada kayu yang sudah ini tak bertahan itu wal tafa. Wal tafa disaku bisa. Ketika kedua kaki betis dengan betis itu diikat. Ini semua kalimat majas orang ketika meninggal dunia baru tinggal di badan. Ya. Kenapa kalimat wal-tafat disaku bisa? Karena dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah betis ini berarti dengan betis apa mana? Ada orang minum mana, minum mana? Orang temayang ada minum mana? Orang kan? Tahu haki, ada mulia, tahu haki, ada mulia, ada mulia kawan. Jadi hati kita apa? Jadi hati apa? Tidak pernah kaki itu tergabung begini. Makanya ketika mati kalau ini tergabung kaki, cepat-cepatlah bercita-cita cepat-cepat mati. Insya Allah akan diberikan itu lagi. Ya. Ini namanya wal-tafat bisa. Asam itu kalau di dalam apa namanya bahasa Arab itu satu kakaknya kakak itu diatur dengan kakak. Maknanya kaki ini sudah diikat dengan ini sama-sama ikat, dimasukkan ke dalam kain kafan. Ya kopi dulu. Ya lalu ibadah kalau kamu dalam hati ya. Ibadah itu apa? Ibadah itu di dunia. Ketika seorang mau meninggal dunia hati. Jadi ibadah tidak lagi Farauqun walaihan Farauqun waktu istirahat. Maka waktu istirahat itu telah mati. Tidak ada lagi kita pertama hanale bukan hanale ya keke hanale kita kerja atau kerja hanale tapi yang itu kerja ya hanale. Jadi makanya apa? Seorang itu sudah tahu dia akan berpisah. Maka kalau kita dalam keluarga ada 5 orang. Bedanya adu lero, siap-siap satu orang hilang satu. Senang atau tidak senang? Ya. Lo ya Allah akan senang ya Allah. Senang tidak senang akan ada. Jadi kata menyokong bedanya kata beda. Ini bedanya beda. Atau bahkan ada bedanya kata beda. Senang atau tidak senang? Ya. Ini tafsiran yang pertama. Wal tafat bisa. Sak itu sebagai makna hakiki, makna sebenarnya. Apa makna sak? Itulah hakiki. Tafsiran yang kedua, sak ini adalah sebuah kalimat isti'arah, peminjaman kata. Ya, peminjaman kata. Contoh begini. Di atas mimbar, singa itu berbicara di atas mimbar. Singa itu apa? Ya, singa kan binatang. Maknanya apa? Ada orang seperti singa, dia ngomong di atas itu. Peminjaman kata singa untuk seorang yang pemberani seperti singa, ini namanya isti'arah namanya. Mengambil makna singa, kemudian apa? Kita membuat singa itu seperti manusia. Nah ini begitu juga. Ini isti'arah namanya. Apa isti'arah itu? Dan karena satu kaki sudah masuk ke kaki yang lain, maksudnya ketika seorang satu kaki berada di dunia, satu kaki berada di akhirat. Nah, dia akan masuk di alam gaib. Makanya seorang itu ketika dia mengusahakan bermaut, tak pegang mati, tak pegang pilihan aja. Kenapa? Karena satu kakinya di dunia, satu kakinya di akhirat. Jadi antara 50-50, 50-50. Dan karena sudah dicabut, maka dia mengangkat kaki di dunia dan masuk ke akhirat. Maka akhirat itu di dalam konsepnya Imam Al-Qurtubi. Apa kata beliau? Al-akhirat, akhirat itu apa? Sakratul maut itu akhirat. Satu. Yang kedua, alam barzah itu akhirat. Kemudian yaumul ba'ts itu akhirat. Itu juga akhirat. Padang mahsyar itu akhirat. Kemudian surga dan neraka itu juga akhirat. Makanya ketika seorang putus hubungannya dengan dunia, itu semuanya namanya akhirat. Itulah tafsiran wal tafatis samu bisa. Seorang baru tahu diri ketika dia di antara ruang dunia dan ruang gaib, dia berada di ruang baru di heno. Rupanya
kecuali kita maafkan dia. Anak rumah pada masa, maka kita santai-santai saja, kita tenang-tenang saja. Orang lain akan mencari kita. Makanya kenapa ada seorang pemuda itu Rasulullah mengatakan apa? Ini pemuda ini adalah calon penghuni surga. Rupanya setelah dideteksi berapa kali Rasulullah mengatakan calon penghuni surga. Para sahabat penasaran, amal ibadah apa yang dilakukan sehingga dia masuk ke dalam surga? Dia lihat, tahajud anak, hafal Quran di anak, sembahyang gelar. Makanya dari tidak jemaah, sembahyang tidur sembahyang. Rupanya sahabat penasaran amal ibadah apa? Rupanya ada satu amal ibadah yang singkat, kecil menurut kita, tetapi besar menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Apa amal ibadah itu? Waktu dia tidur, dia berdoa kepada Allah, Rabbi firli dhunubi wa dhunuba man zalamani. Ya Allah, ampun dosa-dosa dan dosa guru yang kamu zalimi ya Allah. Ada apa sebenarnya dari doa ini? Tatkala setelah berdoa seperti itu, dia sudah minta kepada Allah, ampuni dosa saya. Satu. Yang kedua, maafkan dosa orang-orang yang sudah menzalimi saya. Menyonati maksudnya apa? Saya tidak mau mereka susah mencari saya pada masa dia. Artinya satu orang ini sudah menyelamatkan 100 orang yang bukan daripada masa khusus yang tidak ada nyawa. Maka Rasulullah mengatakan begitu mulia hati mulia ini. Maka dengan kalimat tadi itu doa dia tadi, dia sudah menjadi calon penghuni surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita itu nyampur dan ya Allah ampun dosa-dosanya baru tapi di pengantin ya Allah terjadi anak rumah yang rumahnya sanggup tak kita memaafkan orang lain, maka dibukalah kesempatan untuk memaafkan ya. Maka adakan wahid yang tidak itu Allah. Kalau dulu kita Allah saja menghibur kita udah besar dan yang kita udah besar yang memaafkan orang lain sebagai hari raya Idul, dan kita mendatangi rumah orang lain ya. Kita datangi kesempatan mengunjungi rumah orang lain, kesempatan kita daripada masyarakat kita pulang ada gimana ini ya, kita minta maaf walaupun nanti umatnya kan berbeda, memang berbeda umatnya, tetapi ada kesempatan untuk berjabat tangan di sini. Cuma kan umatnya kan memang sebenarnya dalam bahasanya juga bahasa berarti jangan dalam itu gimana kubur aja ya kita kubur aja. Tapi nggak apa-apa dalam hal kuburnya kita menggunakan kesempatan untuk kita maaf. Kalau nggak waktu itu kapan ini? Ya, ikan ubi jadi berpok. Kemudian pak jalan jadi berpok, ubinya baru Korea itu lawan. Manfaatkan kesempatan untuk kita maaf. Apapun kesalahan kita. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan ada 2 cara meminta maaf. Yang pertama, sebutkan dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan sama dia. Ya, lakukan. Yang di background modelnya dulu, yang jauh background dulu, yang uang saudara dulu dipecat dari jabatannya dulu, yang pemprov. Ini kata Imam Ghazali itu cara pertama. Cuma kata Imam Ghazali, kalau cara pertama memunculkan masalah ini, doa berbeda. Rumah, kemudian rumah. Kalau muncul masalah lagi, maka Imam Ghazali mengatakan pergunakanlah cara kedua. Bagaimana cara kedua? Jangan sebutkan apa yang sudah kita lakukan sama dia. Nah yang penting, yang kedua itu maaf. Apapun maafkan dia. Menyuruh maaf, yang kapan ini. Makanya Rasulullah mengatakan ada orang mukmin berjabat tangan sebelum dia lepaskan tangannya, kedua dosa mereka sudah rontok. Tetapi kalau ada yang tidak rontok, ini utang rontok. Pengen memaafkan ya ini. Rontok, sampai menyutang ini. Baik bukan menyutang, yang utang ini. Tetapi maafkan yang lain yang maafkan. Tetapi bukan aini, dia wujud barang. Maka kembalikan orang lain yang mau kembalikan. Kaum muslimin sebagai pelajaran seperti Rasulullah katakan begini. Kalau ada seseorang itu kata Rasulullah diberikan amanah, diberikan jabatan oleh Allah untuk mengurus urusan orang mukmin, dia menyembunyikan selai benang saja dia sembunyikan. Dan baik selai benang.